Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakina Pratiwi, NIM 240201020234, kelas MJ 303, mata kuliah Manajemen Operasional 1, dosen Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSI, M. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan UAS saya mengenai tugas yang sebelumnya diberikan oleh Ibu. Nah, kasus pertama itu adalah pola produksi. Jadi, di soalnya yang pertama, PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Triwulan 1 250 unit, triwulan 2 400 unit, triwulan 3 1050 unit, dan triwulan 4 450 unit. Dengan keterangan perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Yang pertama, pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Pola yang kedua, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Ketiga, pola produksi moderate dengan ketentuan bahwa triwulan 1 dan triwulan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lainnya yaitu pertama, kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. Kedua, biaya simpan Rp100 per unit per triwulan. Ketiga, biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit dan penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedang biaya subkontrak sebesar Rp2.000 per unit. Yang keempat, upah lembur sebesar Rp1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Nah, baiklah, penyelesaian yang pertama itu menggunakan pola konstan. Nah, untuk pola konstan, biaya perputaran tenaga kerja tidak terjadi perputaran tenaga kerja karena produksi setiap triwulan selalu sama, yaitu 500 unit per triwulan, sehingga kebutuhan tenaga kerja tidak berubah. Kemudian yang kedua, biaya simpannya yaitu pada triwulan 1 produksi adalah 500 unit. Permintaannya hanya 200 unit, sehingga terjadi kelebihan 250 unit. Nah, kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan, yaitu sebesar 250 unit dikali Rp100, yaitu Rp25.000. Untuk triwulan 2, produksinya tetap 500 unit, permintaan 400 unit, sehingga masih terjadi kelebihan produksi sebesar 100 unit. Kelebihan produksi pada triwulan 1 dan triwulan 2 tersebut masih harus disimpan. Oleh karena itu, total biaya simpan yang harus ditanggung yaitu 250 unit ditambah 100 unit yaitu 300 unit. Nah, dikali Rp100 yaitu Rp35.000. Pada triwulan 3, produksi tetap sebesar 500 unit. Padahal permintaan naik menjadi 1.050 unit. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekurangan produksi sebesar 550 unit. Jadi persediaan dari triwulan 1 sebesar 250 unit, kemudian triwulan 2 100 unit, sebesar 350 unit. Oleh karena itu, kekurangan 550 unit dikurangi 350 unit, yaitu 550 unit dikurang 350 unit, jadi sisa 200 unit. Untuk kekurangan produksi ini tidak menanggung biaya simpan, tetapi harus ditutup dengan biaya subkontrak pada perusahaan lain. Nanti akan saya jelaskan. Untuk triwulan keempat, produksi tetap sebesar 500 unit, sedangkan permintaannya turun menjadi 450 unit. Hal ini mengakibatkan kelebihan produksi sebesar 50 unit. Nah, jadi biaya simpan yang harus ditanggung yaitu 50 dikali 100 sama dengan Rp5.000.
Jadi total biaya simpan yang ditanggung oleh perusahaan yaitu pada triwulan 1 25.000, triwulan 2 35.000, triwulan 3 tidak ada 0 dan triwulan 4 itu 5.000. Jadi totalnya 65.000. Kemudian yang ketiga, biaya subkontrak untuk pola produksi. Terjadi apabila mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal tersebut ini terjadi pada triwulan 3, di mana produksi hanya 500 unit dan persediaan sebesar 350 unit. Jumlah tersebut tidak dapat menutupi kebutuhan yaitu 1.050 unit. Sehingga terjadi kekurangan sebanyak 20 unit. Jumlah tersebut harus disubkontrakkan dengan perusahaan lain. Adapun biaya subkontrak yang harus ditanggung yaitu sebesar 200 unit dikali 2.000, jadi 400.000. Jadi, rekapitulasi biaya pada pola konstan yaitu untuk biaya perputaran tenaga kerjanya 0, biaya simpannya sebesar 65.000, biaya kerja lemburnya 0, dan biaya subkontraknya sebesar 400.000. Jadi total biaya pada pola konstan yaitu 465.000. Selanjutnya, pola bergelombang. Jadi yang pertama biaya perputaran tenaga kerja yaitu pada triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit, yaitu dari 250 unit menjadi 400 unit. Oleh karena itu, menanggung biaya tenaga kerja sebesar 150 dibagi 200 dikali 4.000, jadi 3.000. Nah, untuk triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi sebesar 600 unit, yaitu dari 400 unit menjadi 1.000 unit. Nah, itu untuk kapasitas maksimum. Jadi, biaya perputaran tenaga kerja yang harus ditanggung perusahaan sebesar 600 unit dibagi 200 unit dikali 4.000, yaitu sebesar 12.000. Triwulan 3 ke triwulan 4 terdapat penurunan produksi sebesar 550 unit, yaitu dari 1.000 unit untuk menjadi 450 unit. Keadaan ini dapat mengakibatkan terjadinya pengurangan tenaga kerja dan pengurangan dapat mengakibatkan terjadinya pelepasan tenaga kerja, sehingga menimbulkan biaya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan. Namun, data dalam perusahaan ini tidak menunjukkan biaya tersebut sehingga tidak perlu diperhitungkan. Selanjutnya biaya simpan. Pada pola produksi gelombang, tidak ada biaya simpan karena produksi mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. Ketiga, biaya kerja lembur. Terjadi pada triwulan 3, di mana produksi mencapai 1.000 unit atau 300 unit di atas batas produksi, yaitu 700 unit. Biaya kerja lembur harus dibayar sebesar 300 unit dikali 1.000, yaitu 300.000. Nah, untuk biaya subkontraknya pada triwulan 3 kan permintaan sebesar 1.050 unit. Namun kapasitas maksimum hanya sebesar 1.000 unit. Oleh karena itu terjadi kekurangan 50 unit dan harus ditutup dengan subkontrak sebesar yaitu sebesar 50 kali 2.000 jadi 100.000. Jadi rekapitulasi biaya pada pola bergelombang yaitu biaya perputaran tenaga kerjanya sebesar 3.000 di triwulan 1 ke triwulan 2. Kemudian 12.000 dari triwulan 2 ke triwulan 3. Biaya simpannya tidak ada dan biaya kerja lemburnya 300.000. Nah, untuk biaya subkontraknya 100.000. Jadi total pola produksi gelombang ini adalah 415.000. Selanjutnya pola moderate. Yang pertama untuk biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 450 unit menjadi 850 unit atau kenaikan sebesar 400 unit. Setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Jadi biaya perputaran tenaga kerjanya sebesar 4.000 unit dibagi 200 unit dikali 4.000. Jadi totalnya adalah 8.000. Yang kedua biaya simpan. Pada triwulan
Satu, terjadi kelebihan produksi di atas permintaan, yaitu 450 unit dikurang 250 unit sama dengan 250 unit. Biaya simpan yang harus ditanggung sebesar 200 dikali 100 rupiah, jadi 20.000. Pada triwulan 2 juga terjadi kelebihan produksi di atas permintaan, yaitu 450 unit dikurang 400 unit ya sama dengan 50 unit. Kelebihan produksi pada triwulan 1 yaitu 200 unit dan triwulan 2 50 unit tersebut masih harus disimpan. Oleh karena itu, total biaya simpan yang harus ditanggung sebesar 200 unit ditambah 50 unit dikali 100 rupiah. Jadi totalnya adalah 25.000. Pada triwulan 3, produksi sebesar 850 unit, sedangkan permintaan sebesar 1.050 unit. Jadi kekurangan sebesar 200 unit. Kekurangan tersebut sebesar 50 unit atau 50 dikali 100 rupiah, yaitu 5.000. Pada triwulan 4 terjadi kelebihan produksi lagi, di mana produksi sebesar 850 unit, sedangkan permintaannya hanya 450 unit. Kelebihan produksi sebesar 400 unit, sehingga perusahaan harus menanggung biaya simpan sebesar 450 unit dikali 100 rupiah, yaitu 45.000. Jadi total biaya simpan yang harus ditanggung perusahaan adalah sebesar triwulan 1 20.000, triwulan 2 25.000, triwulan 3 5.000, dan triwulan 4 45.000. Jadi totalnya adalah 95.000 rupiah. Nah, untuk biaya kerja lembur sendiri terjadi pada triwulan 3 dan triwulan 4, di mana produksi melebihi 700 unit. Jadi masing-masing triwulan harus menanggung biaya kerja lembur sebesar Rp1.000 per unit. Nah, biaya kerja lembur di triwulan 3 berarti 150 unit dikali 1.000, yaitu 150.000. Kemudian di triwulan 4 juga sama, 150.000 dikali 1.000, yaitu 150.000. Jadi total biaya kerja lemburnya adalah 150.000 ditambah 150.000, yaitu 300.000. Untuk yang keempat, biaya subkontrak. Pada pola produksi moderate tidak perlu menanggung biaya subkontrak karena permintaan tidak melebihi kapasitas, sehingga tidak terjadi kekurangan produksi pada setiap triwulan. Jadi rekapitulasi biaya pada pola moderate, yaitu yang pertama biaya perputaran tenaga kerjanya 8.000, biaya simpannya 95.000, biaya kerja lemburnya 300.000, dan biaya subkontraknya adalah 0. Jadi totalnya itu 403.000. Nah, bisa kita bandingkan dari total biaya atau incremental cost masing-masing produksi, yaitu pola produksi konstan itu 465.000, pola produksi bergelombang 415.000, dan pola produksi moderate yaitu 403.000. Nah, jadi berdasarkan hitungan ketiga pola produksi, manajer operasional dapat menentukan incremental cost yang paling efektif, yaitu menggunakan pola produksi moderate. Selanjutnya soal manajemen proyek. Jadi perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang, yaitu ada kegiatan A, B, C, dan hingga kegiatan G, yaitu yang pertama kegiatan A waktunya 6, pendahulunya tidak ada, kegiatan B waktunya 7, pendahulunya tidak ada, kegiatan C waktunya 5, pendahulunya A, kemudian D waktunya 6, pendahulunya B, C. Kegiatan E waktu 5, pendahulu B, C. Kegiatan F waktu 8, pendahulu D. Kegiatan G waktu 4 dan pendahulu E, F. Nah, kemudian untuk jaringan proyeknya bisa kita lihat pada gambar yang telah saya buat. Kemudian untuk select time-nya juga bisa kita lihat di sini pada gambar yang telah saya buat. Nanti akan saya jelaskan kembali. Nah, jadi untuk perhitungannya, perhitungan manualnya, yang pertama itu menggunakan menghitung earlier start atau IS dan earlier
finish atau IF menggunakan metode forward, yaitu IF sama dengan IS ditambah durasi. Kegiatan A, IS-nya sama dengan 0 dan IF-nya sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Kegiatan B, IS-nya sama dengan 0 dan IF-nya sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Kegiatan C, IS-nya sama dengan 6 dan IF-nya sama dengan 6 ditambah 5, jadi jumlahnya 11. Kegiatan D, IS sama dengan 11 dan IF sama dengan 11 ditambah 6 yaitu 17. Kegiatan E, IS-nya sama dengan 11 ditambah IF sama dengan 11 ditambah 5 yaitu 16. Kegiatan F, IS sama dengan 17 dan IF-nya sama dengan 17 ditambah 8 yaitu 25. Kegiatan G, IS-nya sama dengan 25 dan IF-nya sama dengan 25 ditambah 4 sama dengan 29. Kemudian yang kedua menghitung let start atau LS dan let finish atau LF menggunakan metode backward, yaitu LS sama dengan LF dikurangi durasi. Jadi untuk kegiatan G, LF-nya itu 29, LS-nya yaitu 29 dikurang 4 sama dengan 25. Untuk kegiatan F, LF-nya 25 dan LS-nya 25 dikurangi 8 sama dengan 17. Kegiatan E, LF-nya 25 dan LS-nya 25 dikurang 5 yaitu 20. Untuk kegiatan D, LF-nya 17 dan LS-nya yaitu 17 dikurang 6 yaitu 11. Untuk kegiatan C, LF-nya sama dengan 11 dan LS-nya sama dengan 11 dikurang 6 dan LS-nya sama dengan 11 dikurang 5 yaitu 6. Kegiatan B, LF-nya sama dengan 11 dan LS-nya sama dengan 11 dikurang 7 sama dengan 4. Kegiatan A, LF-nya adalah 6 dan LS-nya yaitu 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, menentukan jalur kritisnya jadi untuk A, C, D, F, G itu 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 29 jam. Jadi jalur kritis terpanjangnya yaitu A, C, D, F, dan G. Demikianlah tadi presentasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.